Yang sampai kita itu menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan penyekutuan, penduaan, pemusyrikan atau penyelewengan atau apa tadi? Penyelingkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya soal menyembah patung. Tetapi ketika ada hawa nafsu di dalam ibadah kita, itu sudah ada penyelewengan, sudah ada kemusyrikan di situ. Ketika kita ada kepentingan dalam sebuah ibadah, seakan-akan ibadah kita itu merupakan gaji. Ibadah kita itu kita beribadah supaya kita dapat gaji. Atau kita itu siapa? Jangan ngaku hamba Allah kalau beribadah itu masih menginginkan ujian, masih menginginkan balasan dari Allah Ta'ala. Makanya bagaimana kalau yang dijelaskan di hikam itu bahwa golongan dari manusia itu ada 3 golongan, di mana yang ketiga itu adalah khawasul khawas. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tidak ingin usul ke Allah Ta'ala, tidak ingin kepentingan akhirat, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga, tidak ingin dilepaskan, dikeluarkan dari neraka, tetapi hanya sebagai bukti bahwa dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini membahas tentang syirik. Syirik yang bukan hanya pandangan syariat tetapi syirik pandangan menurut syariat, tarekat, hakikat. Syariah, fasih mah, asy-syariah wat thariqah wal haqiqah. Fasih mah. Yang biasa syariat, tarekat, hakikat. Bahasa orang Indonesia. Sekampung. Jadi kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Kalau di dunia itu dengan musyahadah rohaniyah ya. Jadi ruhnya, hatinya, rasanya yang bertemu dengan Allah Ta'ala, bukan fisiknya, bukan jasad manusia, bukan. Dan kalau di akhirat semuanya ya fisik, ya jasad, ya ruh, ya hati. Maka caranya apa? 1, falyamal amalan sholihan. Maka hendaknya manusia itu beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali manusia itu menyekutukan, menduakan, menyelewengi, atau apa tuh? Menduakan. Kalau di rumah tangga itu apa tuh? Menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, dengan suatu apapun. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Jilani surat Al-Kahfi 110 ya. Kata beliau, "Faman kana minkum yarju raja'a mu'ammilin basirin." Maka barang siapa dari kalian yang mengharapkan dengan pengharapannya orang yang sangat mu'ammilin, memiliki angan-angan, memiliki cita-cita, basirin, yang basir, yang memiliki pandangan spiritual yang kuat, di mana harapannya itu adalah liqa'a rabbih mukasyafatan wa musyahadatan, mukasyafah dan musyahadah, dan nanti akan kita jelaskan di syarah hikam ya. Besok mungkin, kalau sekarang buru bro, waiting tea. Maka solusinya falyamal amalan sholihan. Hendaknya dia itu beramal dengan sebuah amalan yang soleh. Qali'an bi asli ananiyatihi wa huwiyatihi.
yang dapat mencabut asal keakuan, wahuwiyatih, dan status dirinya. Qami'an li muqtadayati awsafi basyariyatihi wa bahimiyatih, yang mencabut atau yang mencegah tuntutan-tuntutan sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan dirinya, dan sifat-sifat kebinatangan dirinya. Ini manusia itu ada sifat basyariah, dalam diri manusia itu ada sifat kemanusiaan, ada juga sifat kebinatangan. Tinggal milih. Mau sifat manusia atau mau sifat binatang, silahkan. Pilihan ada pada diri kita. Muzilan lidzamaimi akhlaqihi wa atwari. Dia menghilangkan keburukan-keburukan akhlaknya dan keburukan-keburukan tingkah lakunya. Satu, itu baru satu, bro. Ini beramal soleh ya. Yang tujuannya tadi, amal soleh yang membuahkan pencabutan keakuan yang ada dalam dirinya, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dirinya dan kehewanan dirinya, kebinatangan yang ada dalam dirinya, dan amalan atau amal kebaikan yang dapat menghilangkan keburukan-keburukan akhlaknya, keburukan-keburukan tingkah lakunya. Berarti meskipun jika ada seorang manusia yang dia beramal soleh, tapi justru dari amal soleh ini dia malah memiliki sifat sombong, angrasa, memiliki sifat ananiah atau apa? Ananiah tadi ya, keakuan, pengakuan dirinya, saya telah beribadah, saya mampu usul ke Allah Ta'ala misalnya. Saya mampu berzikir sekian puluh ribu kali, sekian ratus ribu kali, ya berarti amal solehnya nggak masuk dalam kriteria untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus dibalik. Amal soleh yang membuahkan bahwa dirinya merasa dia adalah seorang hamba sahaya, seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara totalitas. Itu satu, itu baru satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali dia itu menduakan, menyelingkuhi atau mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang lain. Kan? Min khalqihi ay la yaqsidu min amalihi wa ibadatihi ar-riya'a was sum'ata wal ujba wa nakhwa. Dia tidak bermaksud dari amalnya, dari ibadahnya, riya, sum'ah, supaya didengar, atau dia ingin memperdengarkan amal itu kepada orang lain, ujub, pamer, dan nakhwah, non nakhwah itu, artinya orang. Cepet-cepetan yo. Cepet-cepetan yo. Al-hamiyah, al-hamasah, al-muru'ah, al-adab, merasa agung. Eleh ya, elehnya. Jadi hamiyah itu apa sih? Hamiyatul jahiliyah itu, kalau di redaksi Arab itu apa? Kayak kebanggaan akan bangsanya, kebanggaan akan dirinya gitu tuh. Ya sama si azomah, merasa agung, azomah keagungan, dia merasa agung. Aing ya, mana geus bisa naon, aing geus bisa kieu. Nah, itu bertentangan berarti. Dalam arti ketika tujuan itu ada, riya ada, sum'ah ada, ujub ada, kemudian tadi merasa agung, merasa dirinya besar juga ada, ananiah kene berarti, merasa keakuan kan? Itu berarti belum selesai dirinya dengan syirik itu. Dia tetap masuk dalam kategori orang yang syirik. Nah,
Nah, perlu diketahui bahwasanya yang namanya syirik itu tidak hanya terbatas pada dalam ibadah saja. Kan kalau ada nih saudara-saudara kita dari grup sebelah bahwa ziarah kubur syirik, berdoa kepada selain Allah syirik. Jadi doa itu sendiri, doa ya, doa. Tawasul nggak boleh, itu kan syirik. Doa itu artinya panggilan. Nah, kalau kita lihat definisi dari doa, ini sedikit melenceng dikit ini, tapi nggak apa-apa lah, lumayan baik. Doa menurut bahasa itu apa? Memanggil, mengundang, memanggil. Nah, kalau di balaghah menyuruh, suruhan atau perintah dari status yang bawah ke yang atas, itu doa. Ya, berarti santri, ya, minta tolong ke kiainya, doa itu bro. Anak minta sesuatu ke orang tuanya, doa. Ya, ya intinya perintah. Ya, cuman memang posisinya beda. Perintah Allah ke manusia, perintah Allah ke malaikat, perintah Allah ke nabi. Ya. Terus malaikat perintah ke nabi, malaikat perintah ke wali. Ya kan? Kalau manusia ke malaikat berarti nyuruh. Nyuruh bisa, doa bisa. Ke Rasul minta tolong, bahasanya aja yang dirubah. Intinya sama eta-eta kan. Itu tuh. Maka doa kepada selain Allah, apakah itu termasuk hal yang syirik? Tergantung niatnya dia gimana. Karena itu soal keyakinan ya. Yang pada intinya adalah titik beratnya itu, barometernya itu adalah tadi menduakan Allah Ta'ala, menyelingkuhi Allah Ta'ala, ya kan? Menyekutukan Allah Ta'ala. Menyekutukan itu soal hati loh, soal rasa loh. Bukan hanya ucapan, bukan ucapan. Atau ada seseorang nyuruh malaikat, seseorang minta tolong ke nabi, seseorang minta tolong ke malaikat, seseorang minta tolong ke jin, seseorang minta tolong ke khodam. Jin kan ya, bisa jin bisa malaikat jin, khodam itu. Itu nggak harus dibelokkan kepada, diarahkan kepada syirik. Karena apa? Tergantung niatnya. Niat seseorang, siapa yang tahu, bro. Gitu. Yang pada intinya kita teringat dengan ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin. Tidakkah engkau wahai Muhammad seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Syirik bukan itu? Syirik bro. Makanya ini adalah syirik versi syariat, versi tarekat, versi hakikat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh siapa nih? Athaullah Al-Batladi Al-Gujarat, Gujarat, orang Gujarat. Jadi kata beliau, bi ibadati rabbihi syirkan jaliyan wala khafiyan ahadan min khalqihi hatta hawaka wa iradatika. Jadi kita mensyirikkan atau menyekutukan hawa nafsu kita dengan irodahnya Allah Ta'ala atau dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Syirik masuk. Itu makanya di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, laisa syirku ibadatul asnami fahasb. Syirik itu bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala, bukan. Tapi bal huwa mutaba'atu kali hawaka. Tapi syirik itu juga pengikutanmu kepada hawa nafsu. Satu. Yang kedua, wa antakhtara ma'a rabbika syai'an. Engkau memilih sesuatu bersama dengan Tuhanmu, syai'an siwahu minad dunya wa ma fiha wal akhirati wa ma fiha. Engkau memilih sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala, baik yang urusannya duniawi atau akhirat.
Berarti kita menyembah Allah Ta'ala, Allahu Akbar, sholat duha. Ya Allah yang sugih, ya Allah saya pengen menjadi orang yang kaya. Atau ibadah dia ke Allah Ta'ala. Nah, tapi dia tadi menduakan Allah Ta'ala, menyelingkuhi Allah Ta'ala dengan kepentingan akhirat atau kepentingan duniawi. Syirik bro. Syirik itu. Ya kan? Syirik itu. Sehingga fama siwahu azza wa jalla ghairuhu. Maka sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu ya selain Allah. Fama siwahu, maka yang selain Allah azza wa jalla ghairuhu adalah selain Allah. Meskipun itu usul, meskipun itu ma'rifat. Ya kan? Meskipun itu karomah, meskipun itu kesaktian, meskipun itu ilmu. Ya Allah saya sholat tahajud supaya saya dapat ilmu laduni. Ya Allah saya zikir supaya hati saya ini bersinar. Ya Allah saya sholawat supaya saya digampangkan rezeki. Ya Allah saya banyak sholawat supaya saya dekat dengan Rasulullah. Syirik bro. Ini tingkat tinggi loh ya, tingkat tinggi. Syirik, kenapa? Ya berarti ketika dia itu beribadah seperti itu, ibadah tapi dia punya niatan-niatan lain, tujuan-tujuan lain, otomatis dia menduakan Allah Ta'ala. Ibadahnya bukan murni kepada Allah Ta'ala. Penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala setengah-setengah. Ya kayak kita sih misalnya. Kita ini lagi butuh bantuan seseorang. Kita lagi bikin saung misalnya. Ada yang ngebantuin. Dia bilang, Gus saya mau bantuin bikin saung. Atau pengen bantuin nyapu lah, apalah. Nah dia dalam pelaksanaan tugasnya itu setengah-setengah. Maksudnya gimana? Karena dia ngejar waktu buru-buru karena udah janjian sama temennya. Asalnya punya, tuh kan? Kira-kira kalau kita digitukan oleh orang lain, marah kan? Marah lah. Kamu kalau nggak niat nggak usah sekalian bro, nggak usah nyapu sekalian daripada setengah-setengah kayak gini. Mending kotor sekalian daripada setengah-setengah. Ujung-ujungnya nama kotor-kotor kan. Gitu. Begitu juga Allah Ta'ala dalam menilai hambanya, apalagi tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, sebagaimana dalam ayat tadi. Di mana kita itu jangan sampai Al-Kahfi ya 110. Jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan penyekutuan, penduaan, pemusyrikan atau penyelewengan atau apa tadi? Penyelingkuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya soal menyembah patung. Tetapi ketika ada hawa nafsu di dalam ibadah kita, itu sudah ada penyelewengan, sudah ada kemusyrikan di situ. Ketika kita ada kepentingan dalam sebuah ibadah, seakan-akan ibadah kita itu merupakan gaji. Ibadah kita itu kita beribadah supaya kita dapat gaji. Atau kita itu siapa? Jangan ngaku hamba Allah kalau beribadah itu masih menginginkan ujian, masih menginginkan balasan dari Allah Ta'ala. Makanya bagaimana kalau yang dijelaskan di hikam itu bahwa golongan dari manusia itu ada 3 golongan, di mana yang ketiga itu adalah khawasul khawas. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tidak ingin usul ke Allah Ta'ala, tidak ingin kepentingan akhirat, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga, tidak ingin dilepaskan, dikeluarkan dari neraka, tetapi hanya sebagai bukti bahwa dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berat sama.
Syariat ini. Soalnya di ayat lain kan afaman ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Itu syirik bukan? Syirik. Tapi oleh grup sebelah, syirik itu ya menyembah kubur. Orang yang berziarah kubur itu dianggap musyrik. Sementara di ayat yang lain dia tidak memperhatikan. Itu dari mana? Mempelajari agama secara totalitas. Yang satu ayat dipakai, yang ayat lain nggak dipakai. Sementara Syekh Abdul Qadir sendiri mengatakan bahwa syirik itu tidak hanya terbatas pada penyembahan kepada berhala, kepada patung, tetapi mengikuti hawa nafsu itu termasuk syirik, ya kan? Kemudian tadi yang kedua, dalam beribadah digabungkan dengan kepentingan duniawi atau kepentingan akhirat, itu juga syirik. Maka faidza rokanta ila ghairihi, ketika kita condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrakta bihi azza wa jalla ghairahu, maka kita hakikatnya telah menyekutukan, telah menduakan, telah menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala kepada selain. Fahdar, maka hati-hatilah kita. Wala tarkan, janganlah kita condong, wa khaf, dan takutlah kita dari hal-hal yang seperti ini. Wala ta'man, dan janganlah engkau kita ini merasa aman, wa fattish, dan selalu kita ini introspeksi diri supaya kita ini tidak dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang menyekutukan, menduakan, menyelingkuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghfal fatatmain, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum tutup, ada pertanyaan nggak, bro? Hop. Ya. Oke. Siap. Udah pakai mikrofon teman, kadang. Jadi gini, bro. Di balaghah atau di usul fikih atau di balaghah di usul fikih ya, di balaghah, di usul fikih, di fikih itu kan ada istilahnya perintah amr. Amr kan perintah artinya. Dan biasanya amr ini adalah satu perbuatan yang diinginkan tapi dari orang yang tinggi atau posisi yang tinggi ke posisi yang bawah. Kalau amr, tadi amr ya. Kalau doa itu adalah satu perbuatan yang diinginkan dari posisi yang bawah, posisi seseorang atau posisi yang berada di bawah kepada posisi yang berada di atas. Nah, kalau yang satu lagi sama-sama posisinya, sama-sama bawahnya, sama-sama tengahnya, sama-sama atasnya, nah itu namanya tolab, permintaan. Tiga hal ini intinya sama. Satu keinginan yang dia mengharap agar terlaksana. Cuman datangnya dari beda. Kalau amr perintah itu kan dari atas ke bawah, ya kan? Kalau doa itu dari bawah ke atas. Kalau di tengah sama-sama minta gitu. Minta. Hakikatnya sama, bro. Perintah-perintah kene, cuman pembahasaannya, penyampaiannya menggunakan bahasa yang lebih lebih rapi, lebih sopan gitulah. Anak ke orang tua misalnya, Pak minta duit. Sama manusia ke Allah Ta'ala, ya Allah saya minta uang, ya Allah saya minta jodoh, misalnya belum kawin. Bro? Ya
Insya Allah pengen jadi polisi gitu kan. Nah, minta nggak itu? Sama nggak permintaan anak ke orang tua? Sama baik. Bahasanya doang yang beda. Doa deh. Kalau doa dalam bahasa kan artinya memanggil. Manggil. Tijan. Bro, Tijan. Tijan, bro. Ya Allah, berikanlah saya uang yang banyak. Sarwa baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang kita inginkan itu terlaksana. Dari mana syiriknya itu? Dari mana ketika seseorang itu meminta kepada selain Allah? Saya meminta ke orang tua syirik, kan? Saya meminta sesuatu dari Tijan. Saya meminta sesuatu dari Abi misalnya. Saya minta sesuatu dari Rio. Syirik, tak? Saya minta sesuatu dari Allah. Saya minta sesuatu dari malaikat. Saya minta sesuatu dari wali. Oleh berkahnya, oleh karomahnya, oleh apanya, tak terserah mau dimasukin ke tausul, mau ke apa, tak. Sama. Yang ada kayak menduakan, yang dilarang itu menduakan, menyelingkuhi Allah Ta'ala. Menduakan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala itu dilarang. Kalau meminta, mah terserah meminta ke siapa aja, kayak meminta ke jin, tak? Enggak musyrik. Musyrik dari mana? Misalnya, Abim ini orang yang apa ya? Katakanlah sakti gitu. Dia itu bisa akrab dengan jin gitu, bisa ngobrol gitu kan. Sehingga jin, kamu jin, datangkan ke sini. Apa yang di bawah laut itu apa? Permata-permata yang ada di laut. Taruh ke sini. Syirik lah. Syirik dari mana? Nah, sudah kenal sih. Nabi Sulaiman nyuruh jin untuk mendatangkan sesuatu. Syirik lah. Dari mana syirik? Jadi otaknya rada cerdas. Yang rada cerdas dikit gitulah. Gitu. Dalami agama supaya tahu. Jangan dikit-dikit syirik. Dikit-dikit syirik. Padahal Rasul sudah mengatakan, la akhafu alaikum syirik. Saya itu tidak khawatir kalian itu menyekutukan Allah Ta'ala. Innama akhafu alaikum dunya. Yang saya khawatirkan itu adalah cinta dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian itu akan berlomba-lomba saling bunuh, saling menghancurkan, saling membunuh karakter masing-masing, saling berpecah belah. Sebagaimana umat-umat terdahulu cinta dunia. Sehingga kalian akan rusak, akan hancur, akan binasa. Itu yang ditakutin sama Rasulullah. Jadi syirik mah gak ditakutin sama Rasulullah. Udah jelas syirik itu. Menyembah tadi ya, menyembah berhala, bahkan syirik yang tidak kita sadari. Kita membanggakan ilmu. Syirik. Kita beribadah pengen dapat duit. Beribadah pengen dapat jodoh. Syirik. Jadi kalau berdoa itu yang gak ada kaitannya dengan syirik. Namanya juga minta, bro. Minta tolong tah bahasanya. Mau doa tah. Jadi merintah, minta tolong, doa, nyuruh, sama-sama itu artinya. Sama, hakikatnya sama. Maka jangan apa ya, dalam memandang sesuatu itu jangan lihat bungkusnya. Jangan lihat bungkusnya, tapi lihat isinya. Biar kita cerdas. Jadi ibarat kotoran ya, kotoran yang dibungkus dengan bungkus bungkus permata teh ya. Kalau emas itu biasanya ada cincin atau kalung itu kan ada wadahnya tuh. Nah, kotoran dibungkus dengan bungkus itu. Jangan lihat wadahnya dong, lihat isinya apa. Isinya kotoran mah tetap kotoran. Meskipun dibungkus pakai bungkus apa aja tah. Kotoran mau kotoran baik. Nah, ataupun sebaliknya, sesuatu yang mahal ya misalnya permata, emas, berlian, bungkusnya pakai bungkus rokok. Jangan lihat bungkusnya bro, lihat isinya gitu tuh.
Ngerti ya? Allah, wallahu taala a'lam. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.